Hai guys, sekarang Sherly udah ada di rumah. Jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun dan pakai sanitizer. Mari kita coba. Jangan lupa baca bismillah ya. Kita buka ya guys. Ini ada tusukannya, ini kayak mana tusukannya? Sabar ya, agak susah. Nih. Di sini. Nih. Jadi tadi beli 5 ribuan. Sherly satu buat teman satu yang merekam video ini sama buat ibu, nggak lupa buat ibu. Dan di sini tuh kan Sherly biasa beli 5 ribuan, di sini dapat 5, berarti 1.000-an satu. Dan dia sambalnya tuh ada kayak saus kacang gitu, sambal kacang, sama ada saus tomatnya. Dan Sherly kan suka yang pedes banget ya. Sherly tadi pesen yang pedes banget dan ditambahin daun cabai sih kayaknya. Udah gak usah lama-lama lagi, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia dalamnya itu kayak ada daging ayamnya, dan ini tuh cilok yang dari tepung tapioka kanji kan ya, itu sama tinggal dibulet-bulet aja kayak gitu. Terima kasih. Kenapa Sherly beli di gerobak pinggir jalan? Karena tadi Sherly muter-muter sama teman Sherly keliling Citra nggak ada guys. Biasanya sih ada di depan, kalau nggak di belakang tempat Sherly kerja. Tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, jadi Sherly tidak take video there. Sherly nggak ambil video di sana. Tadi Sherly udah muter keliling Citra dan ketemunya di gerobak ini. Dan untuk masalah higienis atau enggaknya, menurut Sherly kurang sih, karena dia kan posisinya di pinggir jalan tuh, banyak orang lewat, banyak lalu lintas, pasti debu kan ada ya guys. Tapi ya namanya juga orang usaha, nggak tahu. Harganya sih relatif murah ya guys, karena cuma cilok ya 1.000-an, bisa 5.000 sampai 10.000 tergantung customer mintanya berapa, tapi kurang lebih 5.000 sih. Dan itu murah meriah. Dan rasanya menurut Sherly lumayan sih, karena dia kerasa di sambal kacangnya itu dia enak, dan pedasnya juga dapat, nggak berlebihan, intinya enak. Kalau kayak gini, Sherly kan suka jajan ya, emang dari dulu, dari kecil tuh Sherly suka doyan banget ngemil, kata ibu Sherly gitu. Dari dulu tuh emang suka ngemil, suka jajan. Sherly jadi inget waktu dulu Sherly di Madiun, sering banget jajan yang namanya pentol corah tahu khas Madiun. Jadi kalau di sini kan dia bentuknya bulat-bulat kayak gini ya guys, bulat, pentol cilok namanya. Dia tuh kayak bumbu bahan-bahannya tuh sama. Nah bedanya sama yang di Madiun tuh dia bentuknya kotak gitu. Dan untuk bumbunya
Kalau cilok kan dia bisa pakai bumbu kacang, saus, terus ditambah sama bon cabe kayak gitu buat pedesnya. Nah kalau di Madiun dia kan bentuknya kotak, dia juga sama bahan-bahannya kan sama dari tepung tapioka atau kanji kayak gitu. Terus sausnya tuh dia bener-bener pedes banget. Dia tuh pakai cabe antara 10 sampai 50 tergantung mau pedes level berapa tuh di situ bisa. Jadi dia tuh bener-bener pedes banget, pokoknya bener-bener pedes banget. Dan Shirley tuh di sana sering banget jajan pentol curah itu, jadi kangen sih. Dan Shirley kepikiran untuk kayaknya seru deh buat ngebuka bisnis usaha pentol curah. Dan dari hobi Shirley yang suka doyan jajan, hobi ngemil kayak gitu, Shirley kayaknya besok pengen bikin pentol curahnya deh guys. Nanti kita lihat 1-2 customer atau adik Shirley yang buat nyoba jajanan khas Madiun yang Shirley buat, yaitu pentol curah Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Shirley Trisni Hidayati dari kelas AB 2 2019 ingin membuat tutorial video cara membuat pentol curah khas Madiun. Berikut adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 1, kita sambil nulis ya guys, ada 20 piece tahu kopong atau tahu pong, karena nanti tengahnya bakalan kita isi pakai dari curahnya itu, dari tepung itu. Yang kedua, ada 300 gram tepung terigu, ini bisa pakai yang merek segitiga atau merek apapun, itu terserah, tergantung minatnya masing-masing, kesukaannya apa. Dan 300 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Sebenarnya 300 gram ini bisa diganti atau setara dengan 20 sendok makan. Ukurannya seperti itu, kurang lebih ya. Lalu ada 2 daun bawang dan seledri. Kurang lebih kita butuh 2000-an sih, bisa. Selanjutnya ada 3 sendok makan kaldu bubuk, 3 sendok teh, atau bisa diganti sama 2 piece royco ayam ataupun sapi, sesuai selera sih guys. Tapi kalau misalkan Shirley mau pakai yang royco ayam. Kenapa, kalau ditanya kenapa pakai royco ayam, ya pengen aja sih. Terus selanjutnya kita butuh 1 sendok teh garam halus, selanjutnya ada 1 sendok teh bawang putih bubuk, atau 1 sendok teh bawang putih bubuk itu bisa diganti dengan setara dengan 5 siung bawang putih. Nah, 5 siung bawang putihnya nanti bisa dihaluskan lalu dimasukkan ke bahan-bahannya. Dan yang terakhir, kita perlu 10 gram ebi kering, atau setara dengan 1 sendok makan ebi kering.
Dan sekarang kita beralih ke bahan-bahan buat sambalnya. Yang pertama, ada, ini sebenarnya sesuai selera ya guys, mau 20 buah cabai rawit, mau 10, 30 atau bahkan 50, ini tergantung kalian mau sepedas apa. Dan di sini Sherly milih buat kurang lebih 30 buah cabai rawit. Dan selanjutnya kita memerlukan 3 siung bawang putih yang nantinya bakalan dihaluskan sama cabai rawitnya. Selanjutnya kita perlu 75 gram gula pasir, atau setara dengan 5 sendok makan. Selanjutnya kita perlu setengah sendok teh garam, dan Royco. Selanjutnya kita bisa menggunakan 1 atau bahkan 2 lembar daun jeruk. Dan ada 200 gram saus tomat yang diperlukan. Di sini bisa menggunakan merek kecap atau jawara sesuai selera ya guys. Tapi Sherly mau nyoba buat yang jawara. Lalu ada 1 sendok makan maizena, serta yang terakhir adalah perasan jeruk nipis. Kita udah nulis semua bahannya di sini, bahan-bahan buat pentol cerahnya dan samanya udah Sherly tulis. Dan sekarang saatnya kita belanja. Bisa di city market atau pasar tradisional, bebas sih. Tapi Sherly karena udah ada langganan, jadi Sherly bakal belanja di situ. Dan misalkan kalau di situ bahan-bahannya nggak ada, nanti Sherly baru keluar ke city market atau toko terdekat. Let's go guys. Kan Sherly udah nulis bahan-bahannya nih, apa aja yang harus dibeli dan dibutuhin. Sekarang kita langsung beli, dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita pakai dulu. Oke, yuk kita belanja. Sekarang kita beli di tokonya. Deket kok dari Anda. semua, tapi yang nggak ada tepung maizenanya. Kita cari di sana. Udah dapat semuanya, tepung maizenanya juga udah ada. Mari kita pulang.
saus tomatnya nggak ada, jadi kita blend ke saus tomat. Assalamualaikum guys, dan di sini Sri udah siapin bahan-bahan untuk buat pentol curahnya. Di sini ada 20 tahu kopong atau tahu pong diiris seperti ini agar nanti bisa masuk dalamnya, dan seterusnya. Ini. Lalu di sini ada 300 gram tepung terigu, ada 300 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung kanji atau tapioka. Di sini ada daun bawang dan seledri, dua lembar. Terus di sini ada garam, ada 2 piece roiko, tergantung selera sih sebenarnya. Dan di sini ada 5 siung bawang putih dan 1 sendok ebi kering. Dan semuanya udah disiapin. Sekarang waktunya bikin. Yang pertama adalah masukkan tepung terigu. Lalu masukkan tepung kanji atau tapiokanya, diaduk ya guys. Udah campur aduk, dan kalau sudah sekiranya udah rata, udah campur aduk. Habis itu masukkan 2 daun bawang dan seledrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk. Dan tadi kan udah nyampurin tepung terigu sama tepung kanji atau tapiokanya. Lalu kan 2 daun bawang sama seledrinya kan udah dimasukin, dicampur aduk. Terus tadi yang ebi keringnya sama 5 siung bawang putihnya dihaluskan di blender, lalu dimasukkan. Lalu roikonya dimasukkan. Dua piece. Udah. Lalu masukkan garamnya. Ditambah penyedap sedikit. Kalau tidak suka. Selera. Masaknya bekas bumbu, jadi ini kasih air. Karena sayang ini tadi bekas bumbu di blender, kasih air sekalian buat membersihin. Aduk rata. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk rata. Tapi karena airnya kayaknya kurang deh, jadi kita harus tambah lagi. Cukupnya ya guys. Setelah tercampur aduk rata, nanti dimasukkan ke tahunya, lalu dicetak di kayak wadah yang stainless kotak gitu loh guys. Setelah semuanya tercampur aduk rata seperti ini, saatnya kita masukkan ke dalam tahu palanya. Pakai sendok aja ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang setelah semuanya udah disiapin ke tahunya, yang masih di sininya, di adonannya kita masukin ke loyang buat digituin kocor biar jadi cocok. Ini segini-gini aja ya guys. Udah, terus habis gitu sisanya di sini. Jadi 2 loyang. Ini tadi sebelumnya ditambah air ya biar nggak begitu itu kental. Setelah dimasukin semua, mari kita kukus. Sekarang masukkan lauknya dulu, tatakan itu, lalu masukkan tahu corahnya di sisi kanan kirinya. Jika sudah penuh, maka tutup. Dan sambil menunggu pentol kukusan matang, bikin sambelnya. Kurang lebih selama 20-25 menit. Dan sekarang bahan-bahan sambelnya ada kurang lebih 30 buah cabai rawit sesuai selera ya. Terus 3 siung bawang putih yang udah sering dipotong. Di sini ada 1 sendok makan tepung maizena. Nanti kalau udah dibikin dipanasin sambalnya baru dimasukin. Di sini ada setengah sendok teh garam sama roiko. Ada daun jeruk nipis sama jeruk nipis. Nanti rasa jeruk nipisnya dimasukin di waktu udah campur semua sambalnya. Terus di sini saya pakai juara, pakai 2 saus sambal ini, dan nanti bakalan dimasukin 1 atau enggak 2 bahkan 3 sendok teh ini gula pasir. Oke. Masukin cabai rawitnya sama bawang putihnya juga. Lalu kasih air sedikit
terus di blender. Sekarang kita masukkan sambal yang udah di blender tadi ke wajan atau teflon yang sudah dipanaskan. Dioseng sampai bau kayak langu atau penyengatnya tuh hilang gitu loh guys. Setelah kurang lebih bau langunya hilang, kita masukkan setengah sendok teh garam sama roiko-nya, sama 1 sendok makan gula. Oh iya, tadi daun jeruk nipisnya udah Shirley blender sama cabai rawit sama itunya ya guys. Diaduk dulu. Diaduk hingga merata. Setelah itu peres jeruk nipisnya. Oh, belum bisa. Masukkan sausnya. Mau 1 atau 2 sesuai selera ya guys. Tapi kayaknya Shirley pakai 1 doang deh. Udah habis, tinggal diaduk rata. Dan dikasih air biar agak encer. Udah dicampur merata, masukkan 1 sendok aja ya tepung maizena yang dikasih air. Kalau misalkan ini kan posisinya masih panas, kalau misalkan kurang garam atau gula bisa ditambahin karena mumpung masih panas ya guys. Dan sekarang ininya udah matang, tahu kentang corannya udah matang. Sambil menunggu yang jelo yang dingin, kita iris terlebih dahulu. Mau jadi 2 atau jadi 4, terserah
kalian sih guys, tapi kayaknya seru jadi 4 deh, biar konsumen nggak kegedean makannya. Setelah pentol tahu corahnya habis dipotong semua guys, kita sisin dulu. Lalu yang tadi udah ada di loyang kita potong jadi kecil-kecil aja sih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cut aja ya. Setelah selesai potong panjang seperti ini, kita potong gini ya, kurang lebih hasilnya 32 kayaknya guys. Ikat ya. Setelah semuanya sudah dipotong, lalu dimasukkan ke dalam mika 66. Lalu saya tambahkan chicken di sini dan tambahkan sausnya di wadah seperti ini, atau mau cup yang bulat itu juga bisa. Lalu di staples. Jadi tinggal ngasih ke konsumennya. Ini ya udah. Bisa nggak bukanya? Jadi ini dia namanya Arai guys. Dia konsumen pertama Charlie. Kita tanya apa responnya dia dari anak buatan Charlie. Icip dulu deh. Sambelnya jangan panasin. Itu chicken. Nah itu loh. Itu pentol corahnya. Iya. Gimana kesetnya? Nah, enggak. Gimana deh rasanya? Kurang apa? Jempolnya bagus, tangan bagus dong. Enak, gitu loh deh. Kurang apa? Enak, Kurang banyak apa gimana? enak, cukup. Udah. Pasti kamu suka chickennya. Kamu suka chickennya apa itunya? Corahnya. Semuanya. Kenapa kamu nggak icip sambelnya sih? Nanti nangis. Yaudah. Makasih. Oke. Konsumen kedua. Mari kita lihat apa tanggapan dia. Kurang apa? Gimana? Kurang apa? Enggak sih, enak. Pedesnya gimana? Pedasnya pas. Pas, nggak berlebihan. Enggak. Oke, thank you. Oke guys, sekarang kan tadi udah ada testernya tuh, testimoninya seperti apa. Dan kurang lebih Shirley insya Allah bakalan ngejual ini kisaran kurang lebih 5.000 per
nikahnya. Oke, sekian dari Sherly. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk yang telah menonton video Sherly. Mohon maaf untuk jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.